bukti yang saya butuhkan di persidangan ini sudah cukup alat buktinya. Saya punya 2 alat bukti yang cukup 2 aja, sama nanti keterangan ahli tentang kewenangan dan ahli tentang perundang-undangan. Nah, saya mau cari tuh. Kewenangan pejabat negara. Iya, kewenangan yang saya ingin tanya, KPU itu wewenang nggak? Ada kewenangan nggak untuk mensamakan pendidikan seseorang? Oh, Itu saya akan tanya. Kalau punya, karena menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintah, kewenangan itu diberikan bersifat atribusi, distribusi, atau delegasi. Nah, di mana nih? Diatur di mana tuh? KPU itu mendapatkan kewenangan tidak Mas Enak itu? Tidak ada kewenangan Yang untuk memberikan kewenangan siapa seharusnya? nggak ada, karena undang-undang nggak minta. Undang-undang nggak minta. Nggak minta penyetaraan, tapi sederajat yang diminta. Sekarang gini, nggak usah saya tanya. Maksudnya undang-undang sekolah lain yang sederajat menurut Bapak apa? STM. Madrasah Aliyah. Itu disebut. SMA disebut, Aliyah disebut. Nah, artinya sederajat itu yang tidak disebut oleh pasal itu kan, tapi sederajat apa? STM, SMK, paket C, nah itu sederajat. Kalau ijazah luar negeri namanya penyetaraan. Undang-undang pasal itu tidak ada, tidak menyebutkan penyetaraan. Oke lah, oke, boleh disetarakan. Sekarang siapa yang punya kewenangan? Dirjen Dikti kalau nggak salah. Tapi kewenangan penyetaraan itu untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Itu diatur, saya udah punya itu. Bukan untuk sebagai pejabat. Tadinya begini loh, saya berharap bukan saya yang buatin. Ada ahli-ahli yang tahu itu. Saya nggak tahu kenapa nggak muncul. Sebenarnya ini gampang aja itu, begitu baca undang-undang tahu itu. Tadinya saya nggak berharap saya itu loh. Kok nggak ada? Saya tunggu. Nggak ada juga. Ya udah. Bismillah deh. Berapa lama Bapak menunggu, Pak? 8 bulan. 10 bulan. Lebih. Sejak saya menggugat kandidat yang pertama itu, saya udah tahu tuh. Oh, begitu ditetapkan, saya lihat. Oh begini. Yang satu saya gugat tentang status kewarganegaraan. Yang sekarang saya status tentang pendidikan. Nah, pada tahu bahwa ada gugatan ke Gibran terkait ijazah sekolahnya. Nah, sidang perkara yang harusnya dijalankan pada hari Senin lalu itu ternyata ditunda. Penundaan inilah yang saya kira menarik untuk kita kulik lebih dalam ya. Melihat kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang berlarut-larut, gak selesai-selesai sampai sekarang, bahkan sebagai orang yang dulu tidak meragukan ijazah Pak Jokowi karena sudah ada pernyataan resmi dari UGM, makin kesini, kok saya jadi makin ragu sendiri. Ya saya percaya dengan penjelasan dari UGM karena memang alma mater saya juga ya. Tapi makin kesini kok penjelasan dari Roy Suryo dan kawan-kawannya itu malah makin meyakinkan ya. Akhirnya saya menyerah dulu. Sekarang saya benar-benar ingin tahu dulu akhir dari polemik dugaan ijazah palsu ini, baru memutuskan apakah percaya atau enggak sama ijazah Jokowi dari UGM. Saya kira nggak cuma saya yang mulai ragu ya. Keraguan itu makin meluas karena polemik yang nggak selesai-selesai. Oleh sebab itu, saya mengambil kesimpulan bahwa publik mulai paham bahwa kelemahan dari keluarga Jokowi adalah soal ijazah pendidikan mereka. Ini bisa dilihat dari munculnya gugatan terhadap Gibran menyangkut ijazahnya yang dipakai ketika mencalonkan diri jadi wapres. Gugatan itu bahkan mencapai 125 triliun rupiah. Yang mana jumlah gugatan itu bukan untuk diri pribadi yang menggugat, melainkan akan disetor ke kas negara, katanya untuk rakyat. Baru pertama kali dalam sejarah negeri ini ya, ada wakil presiden yang ijazah SMA-nya sampai dipertanyakan dan digugat. Ijazah SMA loh ya. Diterimanya gugatan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Artinya kan memang secara hukum, gugatan itu sudah memenuhi syarat, gak mengada-ngada. Isi gugatan dinilai jelas dan tegas. Kalau gugatan itu dinilai mengada-ngada, saya kira pihak pengadilan pasti nggak menerimanya, ya nggak sih? Gugatan itu diserahkan pada akhir Agustus lalu. Kemudian sidang perdana gugatan adalah pada hari Senin. Senin lalu tanggal 8 September. Para awak media pasti sudah siap dong ya waktu itu. Karena topiknya kan ijazah lagi. Sehingga ada semacam prediksi bahwa kasus ini bakal panjang lagi nih, kayak kasus bapaknya.
Tapi apa yang terjadi? Sidang hari itu akhirnya ditunda. Pasalnya, Gibran yang harusnya diwakili oleh pengacara, namun yang datang di sidang itu malah jaksa pengacara negara. Pengacaranya negara Republik Indonesia. Sementara kan ini gugatan ke Gibran secara pribadi. Oleh sebab itu penggugat yang bernama Subhan mengajukan keberatan. Menurut Subhan, kejaksaan itu mewakili negara, tidak boleh membela Gibran. Jaksa pengacara negara itu pun diminta keluar dari persidangan oleh Subhan. Pengacaranya Gibran loh, anaknya Jokowi, mantan presiden, sampai diminta keluar dari persidangan. Dan ternyata keberatan penggugat ini kemudian diterima oleh majelis hakim. Majelis hakim menyatakan menerima keberatan dari penggugat dan menganggap Gibran tidak hadir pada sidang hari itu. Sehingga sidang hari itu ditunda. Ketika ditanya oleh awak media, kok Gibran diwakili oleh jaksa pengacara negara, pihak Kejagung menyatakan bahwa mereka sudah menerima surat kuasa khusus dari Wakil Presiden Gibran untuk menghadapi gugatan perdana tersebut. Maaf, gugatan perdata tersebut ya. Sehingga akhirnya mereka... Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Nah, teman-teman, di sini kita akan bacakan komentar netizen di bawah ini. Nah, di sini disampaikan oleh para netizen kalau Indonesia nomor 2 harus cerdas hadapi sidang kalau berani karena benar. Nah, walaupun sudah ujur di sisa usia beliau Subhan tahu ada kebatilan dalam proses Gibran sebagai wakil presiden, sebagai tanggung jawab beliau terhadap dan negara ini. Pak Subhan harus katakan kebenaran walaupun itu pahit. Nah, KPU sudah sadar, semoga hakim yang memanggil Gibran harus diikuti sadar kalau Gibran jadi wakil presiden menabrak aturan harus dianulir. Nah, kepingin tahu cerita benar-benarnya terkait kebenaran sebenarnya terkait pendidikan Gibran sangat wakil presiden. Nah, semoga saya selalu Pak Subhan kebenaran untuk rakyat terus perjuangkan jadi anak bangsa Indonesia yang menjadi martabak. Nah, siapapun yang usik mantan presiden Bapak Wakil Presiden Gibran berarti tak takut mati, nekat pertaruhkan keluarga. Jadi, nah lebih baik wakil presiden mundur aja, rakyat 90% gak ada yang mengganggumu sebagai wakil presiden. Nah, sesuatu yang didasarin kebohongan tidak akan menjadi berkah, kepercayaan akan hancur dan runtuh. Siapa yang terlibat syarat sah yang percalonan perlu diproses secara hukum apabila terbukti palsu ijazah Joko Widodo. Nah, pemerintah harus ditegas terhadap berjabat hukum yang mau songok untuk memenangkan kejahatan NKRI ini. Negara ini mau selamat terus. Nah, itulah kalau percalonan Gibran kemarin terkesan dipaksa dan nabrak undang-undang, akhirnya Indonesia jadi ricuh. Nah, kenapa sih KPU membela keluarga Jokowi daripada kepentingan bangsa ini? Nah, mengharap para hakim jasa kepolisian ke depannya wajib bekerja profesional, berkeadilan. Suatu fakta kasus berhenti kalau dulu suka merakayasan kasus, termasuk lembaga-lembaga negara wajib bekerja profesional. Kasus KPU ini jangan terulang lagi, jangan sampai rakyat jenuh dan kita saling menjaga, jangan sampai kasus Nepal terjadi di Indonesia ini. Nah, kasus diduga ijazah palsu Jokowi segera diselesaikan dengan adil dan sesuai fakta, termasuk ijazah Wakil Presiden Gibran selesaikan dengan adil dan sesuai fakta. Nah, pengangkatan saja menyalahi aturan seharusnya ditegaskan dan kebenaran untuk kebaikan kemajuan negara Republik Indonesia.
Masa orang-orang tuh tahu wakil presiden pemimpin anak-anak ini. Nah, kita menunggu hasil persidangan siapa yang benar dan semoga proses dilakukan oleh yang benar. Nah, menjalankan kebenaran sesuai dengan undang-undang yang berlaku di RI dan takut akan diperintahkan oleh Tuhannya. Nah, ayo beranikan keputusan adil dan rakyat jangan takut dengan siapapun ada dukungan rakyat geram dan termulu-mulu yang jahat ini. Nah, ini penjelasan buat kita calon pejabat tidak boleh cacat sedikit pun, harus memiliki kemampuan attitude atau skill masing-masing perilaku yang bersih, nggak cacat pengalaman dan karismatik berpendidikan. Nah, Jokowi harus diperiksa kewajibannya. Kenapa menjadi pejabat berani digunakan ijazah palsu? Bapaknya dan juga anak tiri negara ini harus beberapa banyak energi habis. Apakah ini semuanya? Nah, rakyat harus waspada dan waspada terhadap kasus yang sudah masuk raga manusia ini. Nah, hakim waktu ingat kita bakalan mati hakim adil dan hakim adil, supaya berharap agar penguasa harus transparan. Kalau memang ada ketidakadilan, maka untuk mundur siapapun agar negara ini punya nilai lebih pejabat di publik Indonesia ini. Jangan membela salah yang jadi benar, duit dari yang dibayar dan gak berkat nantinya. Nah, akankah pas Subhan bernasib seperti Gus Nur? Mari kita kawal demi kehormatan bangsa dan negara Indonesia ini. Nah, meskipun data tidak file, hasil akhirnya yang nanti akan dimenangkan AI atau Afufu. Lihat saja akhirnya nanti. Nah, satu keluarga masalahnya sama keluarga pejabat tertinggi negara punya adab dan kebiasaan yang bercela mengaku aku punya ijazah, tapi melihat kecerdasan ini dalam sangat-sangat di luar nalar mengeringkan Indonesiaku ini. Nah, sungguh memalukan, sudah jadi pejabat baru jadi masalah. Banyak KPU punya tim verifikasi ijazah yang kredibel atau ahli khusus di bidangnya. Nah, di sini disampaikan Gen Solo semuanya menutupi kebohongan itu semua dibayar oleh Mulyono. Nah, sekarang baru saya paham dan saya tidak heran lagi jika gaji guru horor Indonesia ini di bawah telapak kaki, karena orang Indonesia ternyata lebih menghargai, merasa bangga terhadap sekolah dan pendidikan di negara, alias merendahkan sekolah pendidikan negara sendiri. Nah, ya, hakim penegak hukum harus amanah, jangan takut sama mantan presiden dan wakil presiden. Maju terus pasuhan yang menyedihkan kasus Jokowi ini. Semoga kasus Gibran bisa dibuktikan melanggar Undang-Undang 1445 dan Undang-Undang Pemilu. Banyak orang percaya pada ucapan Bamba Tri, cuman Jokowi masih di presiden. Siapa yang ngomong ditangkap sidang tidak sesuai hukum akal sehat manusia ini. Nah, mau jadi wakil presiden, palsukan ijazah, pantas dulu omongan anak mau jualan aja gak ada ijazah SMA-nya. Nah, mantap banget Pak Subhan, demi rakyat Indonesia terhindar dari kebohongan keluarga Jokowi dan gerombolan. Sekuat apapun Jokowi menutupi kebusukannya, pasti akan tercium juga, akan terbuka nanti suatu saatnya. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya, dan jangan lupa share dan komen di kolom komentar ini. Dan
Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.